Kasus korupsi dana bantuan COVID-19 di Purwakarta sudah bergulir di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung. Kasus itu melibatkan 3 terdakwa. Pertama, Tito Firman Hidayat selaku ex-kepala Disnaker Trans Purwakarta. Lali Asep Surya Komara selaku Kepala Dinas Sosial Purwakarta dan Agus Gunawan, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPS, Purwakarta. Dalam berkas dakwaan jaksa yang dibacakan Jaksa Kejari Purwakarta, Yanuardi Yogaswara pada 29 November, terungkap kronologi hingga ada nama mantan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika serta kerugian negara mencapai 1,8 miliar rupiah. Adapun sidang perkara itu hingga pada Rabu, 20 Desember 2023, sudah memasuki putusan sela karena pada sidang 6 Desember. Para terdakwa mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Dalam dakwaan, terungkap kasus itu bermula pada 6 Agustus 2020, Ketua KSPS Purwakarta, Agus Gunawan, menemui Bupati Purwakarta meminta bantuan agar buruh pabrik yang kena PHK karena krisis akibat pandemi COVID-19 mendapat bantuan. Permintaan itu kemudian ditindaklanjuti Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dengan menyarankan agar Agus Gunawan mengirimkan surat permohonan bantuan. Surat permohonan kemudian diajukan oleh Agus pada 21 Agustus 2020, dan dilakukan rapat di ruang kerja Bupati Kabupaten Purwakarta pada akhir Agustus 2020. Dalam rapat tersebut, Bupati Purwakarta menginstruksikan kepada Asep Surya Komara agar menyalurkan bantuan sosial kepada karyawan yang terkena PHK akibat COVID-19 di Kabupaten Purwakarta dan berkoordinasi dengan terdakwa Tito Firman Hidayat. Agus saat itu menginformasikan bahwa total ada 1.000 orang buruh yang terkena PHK terdampak COVID-19 terdiri dari 847 anggota KSPSI, 53 orang anggota KASBI dan pekerja non-serikat sedangkan 100 orang lagi dari KSPSMI. Saat dilakukan verifikasi dan validasi nama-nama penerima bantuan, ternyata ada yang telah menerima bantuan lain serta terdapat 11 nama data karyawan yang ganda. Data tersebut kemudian diperbaiki, namun tidak dilampirkan berita acara tertulis penyerahan daftar calon penerima bantuan. Asep kemudian membuat draft surat keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran bantuan sosial tunai kepada karyawan yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19 2020, namun tidak melampirkan berita acara verifikasi data calon penerima bantuan sosial tunai dengan alasan berita acara verifikasi menyusul. Hingga draft keputusan Bupati tersebut ditandangani oleh Bupati Purwakarta, nama-nama calon penerima bantuan sosial tersebut tidak diverifikasi dan divalidasi oleh Asep Surya Komara. Adapun dalam surat keputusan yang ditandatangani Bupati itu mengatur tentang penetapan penerima dan besaran bantuan sebesar Rp2 juta per orang untuk 1.000 penerima. Pada prakteknya, ternyata hanya 87 orang penerima bantuan yang tepat sasaran, sisanya 913 orang lainnya ada yang masih bekerja dan ada yang sudah tidak bekerja sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, ditemukan potongan penyaluran bantuan kepada karyawan yang terkena PHK. Dari 1.000 orang yang telah ditentukan, setiap orang penerima bantuan hanya menerima Rp1,8 juta sedangkan masing-masing orang itu seharusnya mendapatkan Rp2 juta. Ada potongan sebesar 10% atau Rp200.000. Ketiganya didakwa pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUH Pidana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.